Sinar matamu tajam namun ragu, kokoh sayapmu semua tahu. Tegap tubuhmu takkan tergoyahkan, kuat jarimu kala mencengkram. Bermacam suku yang berbeda menyatu dalam cengkrammu. Angin genit mengelus merah putihku yang berkibar sedikit malu-malu. Merah membara tertanam wibawa, putihmu suci penuh karisma. Pulau-pulau yang berpencar bersatu dalam kibarmu. Terbanglah Garudaku, singkirkan kutu-kutu di sayapmu, hoya. Oh, 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 berkibarlah benderaku, singkirkan benalu di tiangmu. Hai, jangan ragu dan jangan malu, tunjukkan pada dunia bahwa sebenarnya kita mampu. Mentari pagi sudah membumbung tinggi, bangunlah putra putri ibu pertiwi. Mari mandi dan gosok gigi, setelah itu kita berjanji. Tadi pagi, esok hari, atau lusa nanti, Garuda bukan burung perkutut, sang saka bukan sandang pembalut. Dan coba kau dengarkan, Pancasila itu bukanlah rumus kode buntut yang hanya berisi hayalan, yang hanya berisi harapan. Tunjukkan pada dunia bahwa sebenarnya kita mampu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, halo juga Pak Mandoblang. Oke, pemirsa, kembali bersama saya Alvin Steady tentunya dalam program Dialog Politik Daerah. Dan seperti biasa kami juga nanti akan mengundang Anda di line telepon interaktif di 0541 70 72 191. Dan tentunya dalam setiap episodenya DPD juga tentunya akan menyajikan tajuk-tajuk yang akan kita perbincangkan. Dan pada kesempatan malam hari ini, tajuk yang akan kita perbincangkan tentunya masih seputar tajuk yang menurut kami sih masih menjadi hot issue yang saat ini sedang diperbincangkan di Kalimantan Timur khususnya, yaitu Jalan Panjang Otsus atau Otonomi Khusus Kalimantan Timur. Dan di studio sudah hadir narasumber tunggal di sini, ada Mas Agus Amri, Kepala Bidang Hukum KNPI Kaltim. Oke, terima kasih Mas kesempatannya bisa hadir ke studio. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, Mas Alvin. KNPI tentunya diwakil oleh salah satu pemuda juga yang ada di sana, ya. Mas Agus Amri, masih terlihat fresh sekali ini ya. Oke pemirsa, dan kami juga mengingatkan kepada Anda untuk tajuk kita pada kesempatan malam hari ini, Jalan Panjang Otonomi Khusus Kalimantan Timur. Anda bisa menyampaikan pendapat Anda terkait otonomi khusus ini di line telepon interaktif di 0541 70 72 191. Dan langsung saja kita buka perbincangan kita, Mas Agus.
terkait otonomi khusus ini sendiri sudah bisa dibilang hampir di setiap unsur SKPD. Kalau kita lihat di Samarinda saja, kita ambil contoh, ini setiap SKPD sudah ramai dengan dukungan, menyuarakan terhadap otonomi khusus ini sendiri. Kalau Mas Agus sendiri melihat sampai sejauh ini, sudah seperti apa sih perjuangan kita, khususnya Kaltim, dalam mendapatkan otonomi khusus? Oke, baik. Mas Alvin, belakangan ini kita memang melihat bahwa ada suatu upaya atau ada satu perjuangan yang sedang digalang oleh teman-teman atau kalangan yang ada di Kaltim untuk memperjuangkan status otonomi khusus. Yep. Tapi sebelum kita menyatakan apakah dan bagaimana sikap kita melihat ini, saya kira itu sebuah langkah yang positif, sebuah langkah yang bagus. Tapi saya setuju dengan judul yang ada bahwa ini masih memerlukan jalan panjang menuju otonomi khusus. Jalan panjang. Kenapa sih otonomi khusus ya? Kita tahu bahwa sejarah kita pasca reformasi itu kemudian lahirlah Undang-Undang Otonomi Khusus, Undang-Undang 32 tahun 2004 yang merupakan buah dari reformasi, di mana kemudian pemerintah pusat melepaskan sebahagian kewenangannya untuk diserahkan ke pemerintah daerah. Yep. Nah, tentu masih kecuali ada beberapa hal ya, pertahanan keamanan, agama, keuangan, sektor fiskal dan moneter itu masih termasuk hubungan luar negeri, masih di tangan atau ditangani oleh pemerintah pusat. Nah, setelah Undang-Undang Otonomi Khusus ini kemudian ternyata pun masih belum bisa mengakomodasi di beberapa daerah, kemudian terjadi gejolak ya, katakanlah untuk kondisi kita di Aceh yang terus-menerus menyuarakan kemerdekaannya pada saat itu melalui suatu gerakan yang dinamakan sebagai gerakan Aceh Merdeka, sampai sempat beberapa waktunya di sana diterapkan sebagai daerah operasi militer, yang tentu juga sudah memakan banyak sekali korban. Mereka menuntut bahwa kami punya sesuatu yang menjadi dasar atau alasan kami bahwa kenapa kami harus mendapatkan otonomi khusus dibanding dengan daerah-daerah lainnya. Itu untuk kasus Aceh, dan itu juga terjadi di Papua. Melalui organisasi Papua Merdeka, mereka kemudian mengkampanyekan bahwa bukan otonomi khusus, bahkan tuntutan mereka saat itu kedua daerah ini sama-sama menyuarakan isu untuk merdeka. Atau jangan-jangan nanti kita akan menyuarakan akan merdeka juga. Nah, saya nggak tahu muara dari perjuangan ini apakah kita akan mengambil kesimpulan bahwa mungkin memang kita harus merdeka sepenuhnya lepas dari NKRI, atau tetap berada dalam pelukan NKRI tentu dengan syarat-syarat tertentu. Nah, itu akan kita negosiasikan tentu dengan pengambil-pengambil kebijakan baik di pusat maupun di daerah, hasil kesepakatan. Artinya di sini kalau bisa dibilang perjuangan masih lama dan panjang sekali ya untuk mendapatkan otonomi khusus. Panjang pendeknya suatu perjuangan sih sebenarnya ditentukan dari seberapa keras upaya kita. Sesuatu yang mungkin panjang itu bisa kita pangkas kalau komponen yang kita perlukan untuk berjuang itu kita mampu untuk konsolidasikan. Kita bisa pangkas waktu itu seharusnya. Lantas kalau Mas Agus sendiri melihat di sini kan kalau Aceh ada dasarnya pada saat itu ada banyak sekali suara-suara dari rakyat Aceh, bahkan ada gerakan Aceh Merdeka, kemudian Papua pun juga sama, OPM seperti itu. Nah, di sini kalau Mas Agus sendiri melihat latar belakang kuat Kaltim untuk mendapatkan otonomi khusus ini sebenarnya apa sebenarnya yang bisa kita tonjolkan seperti itu? Dari apa yang kita bisa tangkap hasil dari berbagai diskusi dan pengamatan kita, ternyata bahwa gerakan untuk mendorong otonomi khusus, apa yang mereka namakan otonomi khusus ini, dikarenakan karena kontribusi kita yang sedemikian besarnya ke pemerintah pusat. Kontribusi terhitung dari postur anggaran pendapatan belanja negara kita sebesar 2.000 triliun, itu seperempatnya disuplai dari Kalimantan Timur. Seperempatnya? Seperempatnya. Oke. Mungkin seperti ini, kalau kita logikakan seperti katakan sebuah badan usaha ya, sebuah perseroan terbatas lah ya misalnya. Ketika seorang persero menempatkan sejumlah modalnya, katakanlah dengan seperempat bagian dari total kepemilikan saham di suatu perusahaan, maka tentu kekuasaannya dalam pengambilan keputusan juga minimal 25% kan seperti itu. Mungkin secara kasar saya bisa katakan bahwa yang terjadi kemudian bahwa kita merasa bahwa apa yang kontribusi yang sudah kita berikan untuk negara ini tidak mendapatkan apresiasi yang layak dari pemerintah pusat. Saya menangkap bahwa gerakan ini berangkat dari. Artinya di sini Kaltim merasakan adanya ketidakadilan, padahal kita sudah nyumbang begitu banyak untuk APBN seperti itu. Lantas kalau kita elaborasi lebih dalam lagi, di sini kita bisa garis bawahi terkait masalah ketidakfairan lah bisa dikatakan seperti itu. Nah,
Di sini nanti akan ada sekali banyak pertanyaan tentunya dalam benak pemirsa dan juga saya. Sebelum kita lanjutkan, tapi sepertinya kita harus undang kembali pemirsa dan mengingatkan kembali untuk bisa menyampaikan suara Anda berkaitan dengan tajuk kita pada kesempatan malam hari ini, yaitu Jalan Panjang Otonomi Khusus Kalimantan Timur. Tapi sebelumnya kita harus jeda komersial terlebih dahulu, Mas Agus. Saat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Dialog Politik Daerah.